Sahabat Muslim, di tema kali ini kita akan membahas tips dan trik melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang diajarkan Rasulullah agar kita berhasil menyeberangi neraka jahanam dan sampai di pintu surga dengan selamat, insya Allah. Baik umat beriman maupun yang tidak pasti akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim karena jembatan tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju surga. Adapun urutan dari jembatan Shirathul Mustaqim ini akan kita temui setelah kita melewati Yaumul Hisab, yakni di mana amal baik dan buruk dikumpulkan lalu ditimbang. Dan dengan bekal itulah kita akan menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Berdasarkan hadis-hadis, para ulama menyebutkan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim membentang di atas neraka jahanam. Keadaannya licin dan menggelincirkan, tipisnya melebihi sehelai rambut, dan tajamnya melebihi sebuah pedang. Lalu pada pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung tajam, dan juga duri serta pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali ia diselamatkan oleh Allah. Tak hanya para manusia yang tegang di saat akan menyeberang, para malaikat yang menyaksikan pun merasakan hal yang sama. Oleh karenanya mereka berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Berbagai kondisi manusia saat menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim digambarkan dengan banyak cara dan juga rupa. Ada yang melesat secepat kilat, ada yang seperti berjalan kaki, atau bahkan sebaliknya. Ada pula yang menyeberang dalam keadaan susah payah, serta terbakar dan juga tercabik-cabik. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa hewan kurban seperti unta, sapi, dan juga kambing kelak dapat menjadi kendaraan untuk menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Namun sayangnya derajat hadis ini doif karena ada perawinya yang lemah dan tidak memiliki kitab. Bahkan Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menyatakan bahwa hadis tersebut derajatnya palsu. Namun ada cara lain yang bisa ditempuh agar selamat melewati jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Bahkan keutamaan amalan ini seringkali ditemukan di banyak hadis. Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannatil Wanar dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu yang dibawakan malaikat Jibril untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Lalu dari manakah perahu itu berasal? Ternyata perahu tersebut adalah sebuah masjid. Rahmat Allah tersebut didapatkan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan kelak, masjid itulah yang mengantarkan orang-orang tersebut menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim dalam bentuk perahu. Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang yang pertama melintasi jembatan Shirot yang cepatnya seperti kilat." Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabiin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Kali ini kita membahas ada jembatan yang sangat viral. Jembatan apa itu? Shirathul Mustaqim, ya, dimana kita selalu ingin dimudahkan ketika kita melewati jembatan tersebut. Nah, jembatan ini ya di dalam hadis disebutkan dia ini selembut rambut tetapi setajam pedang. Ya, jadi banyak orang-orang yang tergelincir dari jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Nah, karenanya kenapa kita juga memohon kepada Allah, ihdina Shirathul Mustaqim, kan gitu ya. Kita memohon kepada Allah dituntun di jalan yang Allah ridho, dimudahkan di dalam jembatan Shirat ini. Nah, inilah yang penting kita pahami. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu berjalan bagaikan kedipan mata. Jadi kalau kedipan mata, jembatan itu satu kedip, langsung seakan-akan terbang melayang gitu ya. Sangat mudah melewati jembatan itu. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Tetapi sebagian ada yang melewatinya dengan bersusah payah, ada yang berhasil melewatinya tapi dengan cacat fisik, ada yang merangkak, ada pula yang kemudian terlempar atau dilemparkan ke dalam neraka jahanam dengan kepala terbalik, hingga kelompok terakhir mereka ditarik dengan keras. Jadi ada yang lewat tapi kemudian tersedot dengan keras. Nauzubillah min dzalik.
Nah, karenanya kita selalu ya memohon ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu ya. Nah, ada tips and trick. Wah, ini tips and trick ini seakan-akan memang sudah pernah ada orang yang lewat gitu ya. Tapi enggak, ini ilustrasi. Seperti apa sih sebetulnya agar supaya kita mudah melewati jembatan asy-syirat ini? Pertama adalah tentu kita harus melakukan selalu istighfar, memohon ampunan, melakukan menghidupkan pemaafan di dalam hati kita, memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, taubatan nasuha. Ini pertama yang akan membuat kita mudah melewati jembatan sirat. Yang kedua apa? Yang kedua dengan memperbanyak sedekah. Sedekah kita itu menjadi manfaat bagi orang-orang yang banyak. Dengan kita memberikan manfaat bagi orang yang banyak, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita menjadi orang-orang yang terbaik, ya, yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang banyak. Kemudian orang-orang yang melindungi sesama saudaranya, sesama muslim, ya. Ingat, al muslimu kal jasadil wahid. Kita ini satu tubuh. Jadi kita saling melindungi, saling tolong menolong, saling ta'awun, takaful, ya, memikul beban. Nah, inilah yang kemudian akan mempermudah jalan kita di asy-syirat tersebut. Bagi orang-orang ikhwan ini, segerakan atau dawamkan sholat di masjid, terutama sholat apa? Subuh. Ini kan dalam kondisi gelap, ya kan? Kan orang yang paling malas tuh sholat subuh. Nah, orang-orang yang mendawamkan sholat wajib, sholat subuhnya di masjid, insya Allah, ya, sholat yang gelap, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu insya Allah dia akan dimudahkan di jembatan asy-syirat.